Hidup itu memang berat dan mungkin kamu berpikir untuk berhenti. Tapi dengar dulu ini, kamu udah sejauh ini dan itu bukan kebetulan. Kadang jalan yang kita lalui itu memang curam sebelum kita sampai ke puncak. Istirahatlah kalau perlu, nangis kalau emang harus, tapi jangan menyerah. Karena siapa tahu langkah kecil berikutnya adalah langkah yang akan membawa kamu ke hal luar biasa yang selama ini kamu tunggu. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Katie yang mengunjungi sebuah bar untuk menemui temannya. Namun ternyata bar itu dipenuhi oleh pria-pria sangar, kumal sekaligus bau tembakau. Di sana Katie duduk bersama temannya untuk berbincang masalah uang. Tapi kondisi bar yang bising ini membuat mereka nggak nyaman. Bahkan para jamet lusuh yang ada di sana pun mengganggu dan menggoda mereka. Saat Katie hendak keluar dari tempat busuk itu, dia melihat seorang pria ganteng bernama Benny yang seketika membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Alhasil dia pun kembali duduk dengan harapan pria itu akan menghampirinya. Dan gak butuh waktu lama, Benny pun langsung mendekatinya lalu ngajakin dia kenalan. I'm Benny. Hello. Shooting the breeze? Sayangnya Katie udah memiliki seorang pacar sehingga membuat dia ragu-ragu untuk PDKT sama Benny. Gak berselang lama ada seorang pria bongsor yang menghampirinya. Ternyata pria ini bernama Johnny yang merupakan orang paling dihormati oleh semua orang di dalam bar tersebut. Di sini terungkap kalau pria bau tengi itu adalah anggota geng motor bernama Chicago Vandal yang dibentuk oleh si Johnny. Agar Katie nggak takut, dia pun bilang kalau semua anggotanya ini patuh dengan peraturan, di mana mereka tidak boleh menyakiti wanita dan juga anak-anak. Namun tetap aja Katie tidak percaya dengan perkataan Johnny dan memilih pergi dari bar itu. Dan sebelum diganggu oleh para gangster, dia pun langsung nebeng di motornya Benny karena menurutnya Benny tidak sama seperti teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Benny pun ngajakin ia jalan-jalan keliling kota seperti Dylan dan juga Milea. Lalu di waktu yang bersamaan, Johnny memimpin gengnya untuk mengikuti mereka. Di awal, Katie mengira kalau mereka akan mengacaukan malamnya. Tapi ternyata para gangster ini justru melindungi mereka agar tidak diserbu oleh geng lain. Di titik ini, Katie pun percaya dengan perkataan Johnny bahwa mereka tidak akan macam-macam kepadanya. Kemudian setelah puas motoran, Benny nganterin ia pulang dengan aman. Namun di depan pintu, kekasih Katie sudah menunggu sambil marah-marah. Karena dia merasa cemburu melihat Katie pulang bersama seorang pria yang lebih ganteng dari dirinya. Terlebih lagi, Benny ini tidak mau pergi dari depan rumah Katie. Bahkan dia tampak sengaja berdiam diri di sana hingga pagi. Dan keesokan harinya, Benny masih duduk di motornya meskipun sudah diusir berkali-kali. Hingga akhirnya kekasih Katie pun muak dan memutuskan hubungannya. Lima minggu setelah kejadian itu, Benny dan Katie pun sekarang resmi menikah. Padahal Benny sama sekali tidak sepik-sepik dan hanya bermodalkan istiqomah aja. Sebulan kemudian, Benny yang kini dijuluki sebagai setan jalanan menjadi buronan para polisi lalu lintas karena selalu ugal-ugalan. Sialnya kali ini ia gagal melewati kejaran mereka gara-gara motornya mogok. Tapi setelah 1 minggu, Benny dikeluarkan dari kantor polisi karena bisa membuktikan kalau dirinya nggak bersalah. Dan hal itu membuat anggota geng lain pun kagum. Di sini Johnny juga memuji Benny yang selalu bisa lolos dari masalah. Apalagi Benny ini selalu terlihat bodoh amat dengan apapun yang dihadapinya. Dari lubuk hatinya yang terdalam, Johnny sebenarnya nggak ingin banyak overthinking dan ingin seperti anak buahnya tersebut.
Dan sebelum Emon melanjutkan ceritanya, mari kita flashback dulu sejenak ke 7 tahun sebelumnya ketika si Johnny masih bekerja sebagai sopir truk. Gak seperti anggota geng yang lainnya, Johnny ini adalah pria baik-baik yang memiliki istri dan juga 2 anak. Selain itu, dia juga hidup dengan layak dan tidak pernah menggelandang sama sekali dalam hidupnya. Namun pada suatu malam, ia menonton sebuah film yang dibintangi Marlon Brando tentang sebuah kelompok gangster. Dan gara-gara film itu, dia tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk mendirikan sebuah komunitas. Dan karena dekat dengan anak-anak motor, dia pun mulai mengumpulkan mereka di sirkuit balapan liar. I had a racing club. Sejak perkumpulan itu, Johnny berhasil membentuk Chicago Vandal, geng motor pertama di dunia. Dan walaupun awalnya hanya beranggotakan 12 anggota saja, tapi seiring berjalannya waktu, geng ini terus berkembang menjadi sangat besar. Berbeda dengan geng motor yang kita tahu, mulanya Chicago Vandal adalah kelompok yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan. Bahkan menurut seorang anggota senior bernama Brucey, Johnny selalu mewanti-wanti agar anggotanya ini fokus bermotor aja daripada melakukan tindakan kriminal. Setelah gengnya semakin berkembang, Johnny mengangkat Brucey sebagai juru bicaranya karena ia nggak mau kebanyakan bacot. Di sini Brucey menjelaskan semua aturan kepada anggota baru, termasuk si Benny. Selain itu, dia juga berniat untuk membeli telepon khusus, di mana jika salah satu anggota terkena masalah, maka dia boleh menelpon ke markas. Dengan begitu, Johnny bisa mengirim orang untuk menyelesaikan masalah itu. Intinya, prinsip yang dianut oleh Chicago Vandal adalah kekeluargaan. Tapi di tengah penjelasan itu, tiba-tiba aja ada seorang anggota baru yang kita sebut saja Sugeng, yang dia tiba-tiba memotong pembicaraannya Brucey. Di sini, dia mengajukan ide untuk membuat cabang Vandals di kota lain, dan tanpa pikir panjang, ide tersebut langsung ditolak oleh Johnny dan juga si Brucey. Karena gak terima dengan keputusan tersebut, si Sugeng pun langsung menantang Johnny untuk berduel. Lagi pula, hal itu memang ada di dalam aturan, di mana jika ada yang bermasalah dengan sesama anggota geng, maka boleh diselesaikan dengan baku hantam. Mantap. Tanpa berlama-lama lagi, Johnny pun langsung menerima tantangan tersebut dan langsung berduel di trek balap liar. We done. Okay. Meskipun badannya lebih kecil dari Sugeng, tapi dia mampu mengalahkannya dalam waktu hitungan detik aja. Dan sejak saat itu tidak ada anggota yang berani menantang Johnny lagi. Jadi begitulah sejarah awal mula terbentuknya geng motor Chicago Vandal ini. Suatu hari ada seorang remaja, sebut saja Kit, yang terlihat sedang bekerja sebagai montir. Lalu setelah melakukan pekerjaannya, dia melihat Johnny dan juga gengnya yang sedang melakukan konvoy. Sebagai anak muda yang ambisius dan suka tantangan, Kit pun langsung terpana melihat mereka. Bahkan dia bertekad untuk masuk ke geng tersebut suatu hari nanti. Dan alasan utama dia ingin bergabung adalah karena hidupnya lah sangat suram dan seringkali diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Sementara itu, Johnny CS pergi ke festival pameran mobil untuk memamerkan motor Harley mereka. Sembari ngejek para pengendara mobil tersebut, kemudian mereka piknik di tempat itu sambil berbincang-bincang santai. Namun gak lama kemudian mereka didatangi oleh geng motor lain yang sepertinya belum lama berdiri. Di sini ketua geng itu protes kepada Johnny karena ada anggota Vandals yang menggores salah satu motor mereka. Sebagai orang yang cinta damai, Johnny pun berusaha menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Tapi dari kejauhan, Benny melihat geng motor itu sebagai ancaman bagi Vandal. Alhasil dia pun langsung berlari dan memukul ketua geng motor lain itu. Untung saja Johnny mampu meredam emosi Benny dan pergelutan pun dihentikan. Setelah itu Johnny mengajak geng motor baru itu untuk berdamai dan minum-minum bareng. Karena daripada jadi musuh, lebih baik mereka jadi aliansi aja. Keesokan harinya, Benny pergi ke sebuah bar seorang diri untuk memesan minuman sambil mendengarkan musik. Dan seperti biasa, Benny tidak pernah banyak bicara dan selalu menutup diri dari orang lain. Gak lama berselang, ada dua bapak-bapak yang tidak ada angin gak ada hujan tiba-tiba memaksanya untuk melepaskan jaket Vandal miliknya. Tentu aja sebagai orang yang setia kepada geng, Benny gak mau membiarkan siapapun untuk melepas jaket kebanggaannya itu dari tubuhnya. Alhasil kedua bapak-bapak itu pun langsung menghajarnya habis-habisan.
Di sini Benny sengaja tidak melawan karena tidak mau memperbesar masalah. Namun karena dua orang itu sudah bertindak berlebihan, dia pun akhirnya mengambil pisau dan pergelutan pun terjadi. Gara-gara pergelutan tadi, kaki Benny pun patah dan harus segera diamputasi. Tapi dia meminta Katie untuk berbicara kepada dokter agar tidak memotong kakinya. Karena tanpa kaki, dia nggak bisa touring motoran lagi. Mendengar itu, Katie pun hanya bisa pasrah sebab suaminya lebih mementingkan motoran daripada kesehatannya. Di sisi lain, Johnny tampak geram setelah tahu kalau anggota kesayangannya dikeroyok oleh bapak-bapak random. Dia dan anak buahnya pun langsung mendatangi bar tempat kejadian untuk mencari orang yang telah melukai Benny. Sayangnya si pemilik bar ini nggak mau membantunya dalam pencarian tersebut. Dan sepertinya dia juga tak mau berurusan dengan anggota geng yang selalu melakukan hal-hal negatif. Di momen ini, Johnny udah muak sebab gengnya selalu dianggap sebagai gerombolan kriminal. Alhasil dia memutuskan untuk mengamini fakta tersebut dengan menyuruh para anggotanya memotong kaki orang yang menyerang Benny serta membakar bar tersebut. Gak lama kemudian pemadam kebakaran dan polisi datang ke lokasi kejadian. Namun mereka tidak berani memadamkan apinya sebab Johnny CS masih berada di sana. Ternyata tanpa mereka sadari, Chicago Vandal sudah berkembang sangat pesat hingga para penegak hukum takut pada mereka. 3 minggu kemudian, Johnny mengunjungi Benny yang masih belum pulih. Setelah menanyakan kondisinya, dia berniat ngajakin dia untuk mengunjungi pertemuan geng yang sangat penting. Mendengar hal itu, Katie pun gak memperbolehkan suaminya untuk pergi sebelum kakinya benar-benar sembuh. Tapi si Benny yang sangat setia kepada gengnya pun meyakinkan sang istri bahwa dia akan baik-baik aja. Worry about me? No. No. I don't want you to go. Keesokan harinya, Katie pun mendatangi Johnny di markasnya dan membujuk dia agar mengeluarkan Benny dari geng motor. Sebagai ketua, tentu aja dia bisa mengeluarkan siapapun dari gengnya. Hanya saja Benny sudah terlalu setia kepada geng ini, sehingga akan sangat sulit untuk mengeluarkannya begitu aja. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Katie tidak memaksakan kehendak suaminya. Lagi pula, Benny ini adalah orang yang udah dewasa yang gak mungkin memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Mendengar perkataan Johnny tersebut, Katie pun jadi sangat kesal dan langsung meninggalkannya. You love him, I love him too. That's why you gotta do this. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Kit yang sangat frustasi karena kedua orang tuanya selalu bertengkar. Bahkan sang ayah selalu main tangan dan membuat ibunya kesakitan. Sontak Kit yang udah muak dengan keadaan ini pun langsung memutuskan untuk melawan ayahnya. Namun ibunya malah menghentikan aksinya tersebut. Melihat itu, Kit memilih untuk minggat dari rumah dan tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu, Johnny mengadakan pertemuan geng di trek balap liar. Dan sesuai janjinya, Benny juga datang walaupun harus berjalan menggunakan tongkat serta ditemani oleh Katie. Sebelum pertemuan penting dimulai, Johnny menyuruh anak buahnya untuk berpesta terlebih dahulu. Malam harinya mereka mengadakan pertemuan di mana masing-masing anggota harus menceritakan pengalaman unik mereka selama hidup. Di sela-sela pertemuan, Johnny memanggil Benny untuk berbicara empat mata. Di sini Johnny mengatakan kalau dia ingin pensiun dari dunia geng motor karena Chicago Vandal udah terlalu besar. Sedangkan dia tidak ingin dianggap sebagai penguasa lagi. Oleh karena itu, ia berniat untuk pensiun dan ingin mewariskan tahtanya kepada si Benny. It's yours. I don't want that. That's why it's you. Think it over, you know. Menurutnya, Benny ini adalah orang yang cocok untuk memimpin geng sebab dia punya potensi untuk dihormati oleh anggota lain. Akan tetapi, Benny menolak secara halus. Dia merasa bahwa Johnny ini adalah sosok pemimpin yang sesungguhnya, sedangkan dirinya tidak punya jiwa kepemimpinan sama sekali.
Dan 3 tahun kemudian, Chicago Vandals mendapat kabar duka di mana Brucey telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mendengar kabar itu, Johnny pun sangat terpukul karena dia sudah menganggap Brucey sebagai saudaranya sendiri. Namun saat upacara pemakaman, ibunya Brucey justru menolak kehadirannya sebab dia dianggap sebagai pengaruh buruk bagi si Brucey ini. Bahkan dia sampai meludahi Johnny di depan anggota geng yang lain. Get out of here. Setelah pemakaman, Johnny CS minum-minum di bar untuk menenangkan diri. Tapi nggak berselang lama, Kit dan teman-temannya datang untuk menemuinya. Para remaja ini mengatakan bahwa mereka telah membuat geng motor sendiri, namun mereka ingin menjadi bagian dari aliansi Vandals. Tanpa pikir panjang, Johnny pun langsung menerima Kit dengan syarat dia harus meninggalkan teman-temannya. Dan tentu aja, Kit langsung setuju dengan syarat tersebut. Padahal itu adalah sebuah ujian dari Johnny untuk menilai apakah dia setia kawan atau tidak. Karena dia berniat meninggalkan teman-temannya, maka Johnny pun gak bisa menerimanya di Vandal sebab semua anggota Vandal harus setia kawan. Kit yang gak terima dengan keputusan itu pun langsung mengeluarkan pisau dan mencoba untuk melukai Johnny. Untuk aja Johnny mampu menepis serangan itu dengan mudah dan membuat Kit pingsan seketika, dimana kemudian mengusirnya karena orang seperti dia tidak pantas berada di Vandals. Hari demi hari pun berlalu dan geng Chicago Vandals pun terus berkembang menjadi geng yang sangat besar. Tapi saking besarnya, geng ini malah terpecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan tua dan juga golongan muda. Golongan tua cenderung santuy, sedangkan golongan muda berasal dari tempat yang berbeda-beda dan membawa budaya yang berbeda juga. Bahkan mereka juga sering mengkonsumsi barang haram, padahal anggota yang lama di Vandals tidak pernah menyentuh hal-hal semacam itu. Selain tidak patuh dengan aturan, golongan muda juga tidak punya rasa hormat kepada golongan tua, hingga pada suatu malam mereka berani memukuli anggota senior yang bernama Kecoa. Gak lama setelahnya, Johnny mendengar kabar bahwa Kecoa pingsan di luar bar. Dia pun lantas meminta bantuan Benny untuk membawanya ke rumah sakit. Selagi Benny keluar, para anggota baru dengan lancangnya menggoda Katie, bahkan berniat untuk memperkaosnya. Untung aja Johnny mendengar teriakan tersebut dan langsung menghajar para anggota yang kurang ajar itu. Not here, he had to go. Keesokan harinya, Kecoa mendatangi Johnny dan minta izin untuk keluar dari geng sebab dia udah gak kuat dengan kelakuan anggota baru yang kurang ajar dan merasa udah tidak nyaman berada di dalam geng lagi. Namun agar tidak diteror oleh mereka lagi, Kecoa minta bantuan agar Johnny pura-pura mengeluarkannya dari geng ini. Dengan begitu, para anggota baru tidak akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Johnny pun berjanji akan membantunya nanti malam. Dia pun lantas menyuruh Benny untuk membawa pistol ke tempat Kecoa nanti malam. Sebelum pergi, Benny sempat dicegah oleh Katie. Di sini, istrinya itu membujuk agar dia segera keluar dari geng motor. Dia juga menceritakan kejadian semalam di mana ia hampir diperkaos oleh anggota-anggota baru. Intinya, Chicago Vandal udah tidak seperti dulu lagi. Mendengar itu, Benny pun mengatakan kalau dia pasti akan keluar geng. Tapi saat ini, ia harus membantu Johnny yang mulai kesulitan dalam mengurus anggotanya yang sangat besar. There, let's just go someplace, Benny. Benny! What? What'd you ever think this was gonna be? I gotta go meet Johnny. Malamnya, Johnny dan Benny mendatangi rumah Kecoa sesuai rencana. Di sini mereka akan menembak paha Kecoa seolah-olah dia sedang menghukumnya. Kemudian Johnny menyuruh Kecoa untuk pergi sejauh mungkin agar tidak diburu oleh para anggota baru. Setelah itu, Benny bertanya kenapa Johnny tidak membubarkan geng yang sudah tidak terkendali itu. Mendengar itu, Johnny tidak bisa menjawab apa-apa karena di satu sisi dia sudah tidak sanggup mengurus gengnya lagi. Sedangkan di sisi lain dia tidak mungkin meruntuhkan geng yang sudah dia dirikan selama 10 tahun lebih itu. Oleh karenanya dia butuh bantuan Benny untuk menyelesaikan masalah yang ada. Namun Benny terlihat sudah pasrah dan ini mungkin hari terakhirnya sebagai anggota Chicago Vandal.
Dan 1 tahun setelah kepergian Benny, geng itu semakin kacau balau. Bahkan mereka kini memiliki banyak cabang di Amerika. Dan salah satu cabang tersebut telah menerima Kid dan teman-temannya. Sekarang si Kid ini sudah cukup dewasa dan merasa siap untuk menjadi pemimpin geng. Oleh karenanya dia menantang Johnny untuk berduel, di mana pemenangnya akan menjadi pemimpin vandal. Di sini Kid juga menantangnya berduel menggunakan pisau, yang artinya pertarungan ini akan dihentikan jika salah satu dari mereka udah meninggoy. Dan sebelum bertarung, Johnny pamit kepada istrinya dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Benny terlebih dahulu. Akan tetapi Katie mengatakan kalau suaminya itu belum pulang ke rumah selama 1 tahun. Akhirnya Johnny pun pergi dari sana dan berpesan agar Katie selalu menjaga diri. Malamnya, Johnny pun mendatangi tempat berduel dan siap mengerahkan tenaganya untuk mempertahankan geng dari orang seperti Kid. Tapi saat dia udah siap, Kid tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembaknya. Setelah membunuh Johnny dengan licik, Kid pun mengambil alih Chicago Vandal dan mengubahnya menjadi geng kriminal. Selain itu, ia juga menjual barang haram, membuat tempat perjudian, dan juga lain sebagainya. Bahkan mereka juga menyediakan jasa pembunuh bagi siapapun yang membutuhkan. Sementara itu, mantan anggota Vandal yang lama memilih untuk keluar dan membuka lembaran baru. Ada yang membuka bengkel motor, jadi ojek pengkolan, bahkan ada yang bekerja serabutan seperti Mas Santo suruh. Di sisi lain, Benny yang masih berkelana keliling Amerika akhirnya mendengar kabar bahwa Johnny telah meninggal dunia. Sontak dia pun merasa sangat terpukul dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sana ia minta maaf kepada Katie karena dia pergi tanpa pamit. Setelahnya dia tiba-tiba menitikkan air matanya. Padahal selama ini dia tidak pernah menangis sedikit pun. Tapi setelah tahu Johnny meninggoy, dia tidak kuasa lagi menahan rasa sedihnya. Bagaimanapun juga Johnny sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Dan singkat cerita, Benny dan Katie pun pindah ke Florida untuk membuka lembaran baru. Sekarang Benny sudah tidak lagi motoran semenjak Johnny meninggal dunia. Selain itu dia juga udah mulai bekerja di bengkel bersama sepupunya. Hingga ia pun sukses menjadi orang kaya dan membahagiakan istrinya sendiri. Dan filmnya pun tamat. Anjir, endingnya lumayan keren sih, cukup mengharukan ya dari film ini. Soalnya ya dari perjuangan itu cuma saya penasaran sih bagaimana nasib The Gang Vandal itu coy. Penasaran aja gimana nasibnya sekarang gitu. Soalnya gak ada terusannya, endingnya cuma si Benny-nya akhirnya bisa sukses setelah kakaknya mati, si Johnny itu ya, yang dia anggap sebagai kakaknya gitu ya. Pokoknya dari film ini tuh kita bisa belajar coy, untuk mendidik anak-anak kita jadi lebih baik agar kelakuannya tidak menjadi bejat seperti Kid yang merupakan korban dari orang tuanya yang toksik. Karena anak ini merupakan titipan dari Sang Pencipta. Dan oleh karena itu, mari kita juga perbaiki diri kita agar suatu saat nanti bisa menjadi contoh baik untuk anak-anak kita nantinya. Nah, sekian dulu dari Amon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.